Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau yang kena sihir itu pasangan atau anggota keluarga? Apa yang harus dilakukan si istri atau anggota keluarga lain untuk menghilangkannya? Karena biasanya yang kena sihir itu nggak akan tahu kalau dia kenapa-kenapa. Merasa baik-baik saja. Tapi seluruh anggota keluarga merasa ada yang beda dari dia. Kan susah juga Ustadz kalau urusan ketakwaan seseorang itu ukurannya seperti apa. Ya, sihir itu ada. Makanya kita disuruh berlindung kepada Allah dari kejahatan tukang sihir. Berarti sihir itu ada. Min syarrin naffatsati fil 'uqad. Anda kan suka baca Al-Falaq kan? Ada kata-kata apa? Dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul. Berarti sihir ada nggak? Ada. Tapi bagaimana menghandlenya? Coba Anda lihat di surat An-Nahl ya, ayat 99 sampai 100. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Setan itu, jin yang berkolaborasi dengan manusia, tukang sihir itu, dia tidak akan punya kemampuan untuk mencelakakan orang yang beriman dan orang yang tawakal. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahum walladzina hum bihi musyrikun. Pengaruh mereka itu hanya kepada orang yang lemah iman dan menyekutukan Allah. Tapi orang-orang yang kuat iman, tidak menyekutukan Allah, tidak akan pernah kena santet, pelet, dan sihir lainnya. Nah pertanyaannya, gimana kalau yang kena itu sebut saja suaminya? Dia merasa baik-baik saja, tapi seluruh anggota keluarga mengatakan, ini bukan ayahku kayak gini, nih bukan suamiku kayak begini. Bagaimana caranya Ustadz? Nah itu ya, kan kita nggak bisa misalnya menyuruh dia untuk meningkatkan takwa terus sementara dia merasa, aku fine-fine aja, aku baik-baik saja. Kenapa sih kalian? Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, ketika dia ada di rumah, ya, coba Anda sering bacakan Al-Quran. Karena sebenarnya setan tuh ada dua ya. Minal jinnati wan nas. Dari bangsa jin dan dari bangsa manusia. Nah, kalau orang kena sihir, kena santet, kena pelet, ya. Pokoknya kena sihir aja. Dia tuh paling capek dengerin ayat Quran. Makanya teman-teman kalau Anda tidak nyaman denger orang baca Quran, hati-hati tuh. Jangan-jangan dalam diri Anda itu ada jin jahat yang menguasai Anda. Jadi kalau ada yang baca Quran sangat terganggu. Itu tuh ada teman-teman sekalian yang kayak begitu. Ada. Ada seorang suami cerita sama saya, Ustadz, saya kan kalau habis sholat suka baca Quran. Ya saya baca Qurannya dikeluarin suaranya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu. Istri saya suka bilang, udah atuh ayah, mama capek dengernya gitu. Itu tuh sering katanya. Dia bilang, Ustadz, istri saya tuh sering kayak gitu. Saya bilang, terusin aja, terusin. Ya, bapak terusin baca. Gitu. Sampai pernah satu saat katanya, ketika dia baca Quran, istrinya itu masuk kamar, terus banting pintu sekencang-kencangnya. Padahal itu tuh bukan tabiat istri saya. Oh, saya bilang, benar. Kalau begitu, dalam diri istrimu itu memang ada jin yang menguasai. Kamu bacakan saja. Nah gitu Bu. Kalau ternyata suami ibu merasa baik-baik saja, sok ibu dan anak-anak sering aja baca Quran. Bacanya agak dikeraskan. Nah kalau suami Anda merasa nggak nyaman ya, dia biasanya ada unsur menghindar, ada unsur marah-marah. Tiba-tiba jadi marah-marah kan gitu. Nah terusin aja, terusin gitu loh ya. Nah syukur-syukur dengan perjalanan waktu dia ya secara bertahap jin yang ada pada dirinya itu menjadi tidak nyaman. Tapi memang ini butuh waktu. Karena apa? Karena bukan kesadaran dia. Tapi boleh jadi jin yang menguasai dia itu dahsyat banget. Ya. Sehingga sepertinya bacaan Anda itu tidak ngaruh. Tapi teruskan saja. Teruskan. Jangan sepelekan membaca Quran. Iqra'ul Quran. Baca oleh kamu Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Karena bacaan Quran itu akan jadi penolong bagi yang membacanya. Ya. Kemudian Anda lihat misalnya di sini di surat An-Nahl 99-100 atau Anda bisa baca dari ayat
98. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Bila kamu baca Quran, maka berlindung dirilah, ya. Jadi berlindung dirilah kepada Allah. Nah, berarti kan ketika Anda membaca Quran, Anda kan selalu berlindung diri ya kepada Allah dari setan, ya. Fasta'iz billah. Lindung dirilah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang bisa Anda lakukan tentu saja adalah membaca saja. Perbanyak di rumah itu bacaan-bacaan Al-Quran. Ya, ajaklah anak-anak, ajak anggota keluarga. Coba Anda perhatikan. Ada reaksi nggak dari dia? Ya. Nah, kalau setannya, jinnya itu kuat, ya mungkin reaksinya agak lambat. Mirip seperti obat. Kalau Anda kasih obat, kalau penyakitnya dahsyat banget kali ya, berarti obat itu seperti belum berpengaruh. Tapi terus aja, ya. Nah, jadi itu yang bisa Anda lakukan. Sambil tentu saja mendoakan agar orang tersebut oleh Allah disembuhkan, diberi petunjuk, dibukakan hatinya. Karena memang ada orang ya, dia ngerasa baik-baik saja, tapi semua anggota keluarga mengatakan, enggak, itu bukan ayah aku mah kayak begitu gitu. Ya, itu bukan ibu aku mah nggak kayak begitu. Tapi si orang itu merasa aku baik-baik saja. Nah, itu kan yang sulit ya. Tapi ada juga yang, kenapa ya aku kok jadi gini? Nah, kalau yang begitu lebih enak. Yuk, kamu baca Al-Quran, kamu perbanyak tahajud, kamu banyak saum Senin Kamis gitu. Nah, kalau yang begitu lebih enak karena dia sadar, dia tahu bahwa ada something wrong pada dirinya, ya. Itu yang bisa kita lakukan. Terus teman-teman sekalian, Bapak Ibu, sahabat-sahabat, coba Anda lihat juga surat Az-Zumar ayat 55. Ya. Kalau kita ini berbuat dosa, berarti kan kita diperbudak siapa? Kita diperbudak setan. Jadi kalau kita berbuat dosa, berarti kita diperbudak setan sebenarnya. Dan ada orang yang memang sudah tidak merasa bersalah kalau berbuat dosa. Nah, itu benar-benar diperbudaknya itu udah dahsyat. Kan gini, boleh jadi saya berbuat salah, berbuat dosa, saya masih merasa bersalah. Nah, itu masih bagus teman-teman sekalian. Saya berbuat dosa, tapi saya masih merasa bersalah. Ya itu bagus, ya kan? Berarti sensor jiwa saya masih hidup. Yang bahaya saya berbuat salah, berbuat dosa, berbuat maksiat, bergelimang dalam perbuatan-perbuatan yang dimurkai Allah, saya nggak merasa. Nah, itu yang bahaya. Itu yang bahaya. Nah, tapi ada saat kita ini tersadar. Oh iya, ini tuh salah. Nah, kemudian muncullah yang namanya pertobatan. Makanya kata Imam Ghazali, yang namanya tobat itu dimulainya dari yaqdoh. Yaqdoh itu sadar. Oh iya, aku salah. Gitu loh. Nah, tahu nggak energi supaya kita bisa kuat menghadapi untuk tidak mengulang lagi? Kan yang paling susah saat kita meninggalkan dosa apa? Kita mengulang lagi kan. Makanya ada yang tahu itu salah, diulang lagi. Anda ingin tahu nggak di antara rumusnya supaya kita bisa tidak mengulangi lagi? Coba lihat di dalam surat apa? Di dalam surat Az-Zumar ayat 55. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum min qabli ayyatiyakumul adzabu baghtatan wa antum la tash'urun. Itu rumusnya, teman-teman sekalian. Apa katanya rumusnya? Rumusnya adalah wattabi'u, ikuti ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum, sebaik-baik yang Tuhan turunkan kepadamu. Menurut Anda, sebaik-baik yang Allah turunkan kepada kita apa? Al-Quran, ya. Ittabi'u, ikuti sebaik-baik yang Allah turunkan kepadamu, yaitu Al-Quran. Min qabli ayyatiyakumul adzabu baghtatan wa antum la tash'urun. Sebelum azab itu datang kepadamu dan kamu nggak nyadar kalau azab itu akan datang. Tahukah apa azab itu? Salah satunya adalah kematian yang mendadak saat kita maksiat. Kematian menjemput kita. Nah, itu namanya azab yang baghtatan, tiba-tiba. Nah, Bapak Ibu, sahabat-sahabat tercinta, itu yang bisa saya jawab. Bagaimana menangani orang yang sebut sajalah diguna-guna,
ya, disantet, dipelet, tapi yang bersangkutannya nggak nyadar, nggak nyangka. Maka kita doakan dan kita perbanyak bacaan Al-Quran. Kalau dia sudah agak sadar-sadar gitu, terus kita ajak untuk dia mendekatkan diri kepada Allah, karena sesungguhnya setan tidak akan pernah bisa menjerumuskan sihir, apapun namanya yang berbau mistik, tidak akan pernah menjerumuskan dan mencelakakan kita. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Mereka tidak punya kuasa atas orang yang beriman dan yang bertawakal. Wallahu a'lam bishawab.